model ADY ada tentu berasal dari konsep model desain pembelajaran dan teori yang telah digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat di tahun 1950. Pada tahun 1975, Universitas Florida mengembangkan teknologi pendidikannya dengan tujuan menghasilkan prajurit angkatan bersenjata yang tentunya berkualitas. Sekitar pertengahan tahun 1980, beberapa praktisi pendidikan mulai menyesuaikan model pendidikannya menjadi lebih praktis serta dinamis. Model ADY dapat kita temukan dalam dunia pendidikan, kerja, strategi dan metode pembelajaran maupun bahan ajar. Model ADY ini mulai dikembangkan dalam perangkat dan program pelatihan efektif dan dinamis yang mendukung proses pembelajaran hingga saat ini. Model ADY ini boleh ada karena berkat dua pakar yang penting bernama Reiser dan Molanda. Menurut Reiser, model ADY diambil dari kata kerja pada setiap langkah dalam model ini yang meliputi analis, desain, develop, implement, dan evolution. Sedangkan menurut Molanda, komponen dalam ADY lebih berfokus pada kata kerja, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evolution. Berikut merupakan pengertian model pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu model pembelajaran menurut Joyce and Will. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Selanjutnya yaitu pengertian model pembelajaran menurut Supri Hatiningrum. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Dari kedua pengertian model pembelajaran tersebut dapat teradanya kesamaan ciri khusus yang menyelubungi semua pengertian model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah adanya pola atau rencana yang sistematis. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan sebagai pedoman bagi perancang. Selanjutnya yaitu ADDIE, merupakan kepanjangan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Model pembelajaran ini mengacu pada pengembangan sebuah desain produk pembelajaran. ADDIE merupakan desain instruktusional yang berpusat pada pembelajaran individu, memiliki fase langsung dan jangka panjang, sistematis, dan menggunakan pendekatan sistem tentang pengetahuan dan pembelajaran manusia. 5 tahapan model pengembangan bahan ajar ADDIE. Yang pertama yaitu analisis. Tahap analisis dilakukan dengan menganalisis pentingnya pengembangan bahan ajar yang terdapat 4 tahapan analisis. Yang pertama yaitu analisis kinerja yang dilakukan dengan menganalisis masalah yang terjadi di pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis siswa yang dilakukan dengan menganalisis karakteristik siswa dari segi perkembangan, keterampilan, dan pengetahuan yang memiliki tujuan untuk memahami tingkat kemampuan siswa yang berbeda. Yang ketiga yaitu analisis faktor, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran yang dilakukan dengan menganalisis poin-poin utama materi yang akan diajarkan dan disusun secara sistematis. Yang terakhir yaitu analisis tujuan pembelajaran
yang dilakukan dengan menganalisis untuk menentukan kemampuan siswa untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan bahan ajar. Tahapan yang kedua yaitu tahapan desain. Tahapan desain terdiri dari berbagai perencanaan pengembangan bahan ajar, di antaranya menyusun materi pembelajaran serta alat evaluasi belajar dengan pendekatan pembelajaran, memilih kompetensi bahan ajar, menyusun awal perangkat pembelajaran yang beracuan pada kompetensi mata pelajaran, menyusun skenario pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran, dan menyusun bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual dengan membahas kompetensi dasar dan kompetensi inti. Tahapan desain ini berhubungan dengan memutuskan isi, latihan, alat penilaian, dan analisis yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang kedua yaitu tahapan desain. Tahapan desain terdiri dari berbagai perencanaan pengembangan bahan ajar, di antaranya menyusun materi pembelajaran serta alat evaluasi belajar dengan pendekatan pembelajaran, memilih kompetensi bahan ajar, menyusun awal perangkat pembelajaran yang beracuan pada kompetensi mata pelajaran, menyusun skenario pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran, dan menyusun bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual dengan membahas kompetensi dasar dan kompetensi inti. Tahapan desain berhubungan dengan memutuskan isi, latihan, alat penilaian, dan analisis yang berhubungan dengan pembelajaran. Keempat yaitu tahapan implementasi. Tahapan implementasi merupakan tahapan untuk menerapkan rancangan bahan ajar yang sudah dikembangkan di situasi yang nyata di kelas. Selama penerapan, rancangan bahan ajar yang sudah dibuat dan dikembangkan diterapkan di kondisi. Setiap model pembelajaran memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dari model ADY. Yang pertama, model yang sederhana sehingga mudah untuk dipelajari oleh siapa saja, termasuk untuk calon pendidik. Model pembelajaran ini memiliki 5 komponen yang saling membentuk hubungan dan dilakukan secara runtut. Dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara acak karena pada setiap tahapan tentu memiliki maksud tersendiri. Langkah yang harus dikerjakan pada model ADY lebih sederhana dibanding dengan model pembelajaran lainnya. Selain itu, ADY menggunakan pembelajaran interaktif dengan menggunakan tahapan yang bersifat efektif, dinamis, dan efisien. Melalui model ADY, kita dapat mengembangkan dalam berbagai bentuk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. Pembelajaran model ini berfokus pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Model ADY yang bersifat konsisten dan reliable, artinya tidak berubah dan dapat dipercaya. Sebab itu, model ADY dengan mudah ditemukan dalam pengembangan pembelajaran secara instruksional. Dalam pelaksanaan model ADY tentu memiliki yang namanya kekurangan, di mana pelaksanaan model ini memerlukan waktu yang cukup lama di tahap analisisnya. Ada 2 komponen dari siswa yang perlu dianalisis oleh pendidik, yaitu yang pertama analisis kerja, di mana dilakukan untuk mengetahui apa sih masalah yang dihadapi oleh siswa, supaya pendidik mampu menemukan solusinya dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, ada analisis kebutuhan. Ini dilakukan tahapan dari model pengembangan bahan ajar
ADDIE yang pertama yaitu analisis. Analisis dilakukan untuk menentukan kebutuhan belajar dan mengidentifikasi permasalahan. Tahap analisis bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siswa pada saat proses pembelajaran, permasalahan siswa dalam proses pembelajaran. Tahap yang selanjutnya yaitu desain, yaitu berdasarkan hasil analisis selanjutnya dilakukan tahap perancangan bahan ajar. Pada tahap ini, mulai membuat rancangan awal berupa storyboard untuk memudahkan dalam membuat bahan ajar. Perancangan dilakukan secara manual. Hasil dari tahap ini berupa kerangka bahan ajar yang akan dikembangkan. Pada tahap ini juga, peneliti merancang lembar validasi bahan ajar dan merancang angket respon siswa yang berupa lembar praktikalitas. Pada tahap ini, bahan ajar mulai dikembangkan sesuai hasil dari tahap analisis dan pada tahap desain atau perancangan. Bahan ajar dibuat dengan berbantuan 3D backflip. Pada proses pengembangan dilakukan tahap pengeditan bahan ajar dengan menggunakan 3 dimensi atau 3D page flip. Pada tahap ini, bahan ajar sudah dinyatakan valid oleh ketiga validator. Pada tahap ini merupakan tahap uji coba terbatas yang dilakukan secara sederhana, yaitu dengan uji coba kepada 9 siswa yang terdiri dari kemampuan yang berbeda, yaitu 3 siswa berkemampuan tinggi, 3 siswa berkemampuan sedang, dan 3 siswa berkemampuan rendah. Setelah bahan ajar tersebut sudah diuji cobakan, siswa diberikan angket berupa lembar praktikalitas. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi, yang merupakan tahap akhir di mana dilakukan perbaikan atau revisi setelah menerima saran, komentar, dan masukan dari siswa, guru, dan dari ketiga validator.